Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Minerva. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai human needs atau kebutuhan kita sebagai manusia yang dikemukakan oleh Erich Fromm. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan agar kalian dapat memberikan contoh pada masing-masing kebutuhan manusia. Menurut Fromm, individu yang sehat adalah individu yang dapat memecahkan masalah kebutuhan manusianya, yaitu relatedness, transcendence, rootedness, a sense of identity, dan frame of orientation. Kebutuhan manusia terdapat komponen positif dan komponen negatif. Yang pertama adalah relatedness. Relatedness merupakan dorongan yang dimana seseorang merasa perlu untuk berada atau terhubung dengan orang lain. Dalam relatedness, komponen negatifnya adalah submission dan power. Contoh dari submission adalah seseorang yang mengikuti keorganisasian hanya sebatas ikut-ikutan saja. Kemudian contoh dari power adalah seseorang yang mengikuti keorganisasian supaya dapat menguasai atau memimpin. Dalam relatedness, terdapat komponen positif yaitu love, di mana seseorang terhubung dengan dunia dan pada saat yang bersamaan mencapai individualitas dan integritas. Seseorang mampu berbagi, berkomunikasi, dan saling menghargai dengan yang lainnya. Berikutnya adalah transcendence, yang dimana seseorang memiliki dorongan untuk create atau destroy. Komponen negatif dalam transcendence adalah destroy atau destructive. Contoh yang dapat kita ambil adalah salah satu tokoh dalam film Marvel, yaitu Thanos. Jelas sekali bahwa Thanos ingin menghancurkan dan bahkan ingin melenyapkan jiwa-jiwa di alam semesta. Komponen positifnya adalah create atau creativeness, yang dimana seseorang berusaha untuk membantu orang lain untuk menjadikan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Rootedness. Rootedness adalah kebutuhan di mana seseorang ingin merasakan kembali kedekatan dengan yang terpisahkan. Dalam rootedness, komponen negatifnya adalah fixation, yang dimana seseorang ingin kembali ke tahapan sebelumnya. Contohnya adalah seorang anak yang sudah tidak mengemut jempol lagi, tiba-tiba kembali mengemut jempol seperti bayi. Kemudian komponen positifnya adalah wholeness, dengan contoh seseorang yang merantau dari luar pulau, memasak masakan kampungnya dan berbagi dengan teman-temannya. Orang tersebut berusaha menjadikan tempat baru terasa sehangat tempat tinggalnya dulu. Selanjutnya adalah sense of identity, yang dimana seseorang mampu menerima karakteristik yang unik pada dirinya maupun orang lain. Komponen negatif pada sense of identity adalah adjustment to a group, yang dimana seseorang sangat melekat terhadap grupnya atau kelompoknya tanpa sadar akan perbedaan karakter atau identitas dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian komponen positifnya adalah individuality, yang dimana seseorang menyadari bahwa setiap individu berbeda dan ia memilih untuk teguh pada pendiriannya. Yang terakhir adalah frame of orientation, merupakan kebutuhan seseorang untuk menemukan arahan hidup atau goals yang ingin dia capai. Komponen negatifnya adalah irrational goals, yang dimana seseorang menentukan goals atau tujuan yang tidak jelas atau tidak rasional. Komponen positif dari frame of orientation adalah rational goals, yang dimana seseorang jelas dan tahu tujuan yang ingin dia capai, serta mengetahui langkahnya. Oke teman-teman, jadi itu adalah 5 kebutuhan manusia menurut Fromm.
Sekarang, boleh teman-teman jawab pertanyaan. Berikan contoh dalam kehidupan Anda sehari-hari pada masing-masing human needs. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.